Kenapa yang menjadi manusia itu bukan Roh Kudus? Mengapa yang menjadi manusia itu firman Allah? Mengapa bukan Bapa? Mengapa bukan Roh Kudus? Mengapa firman Allah menjadi manusia? Mengapa firman Allah yang menjadi manusia? Karena kita diciptakan oleh firman Allah menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Oke? Dan Yesus firman Allah adalah gambar Allah. Kolose 1 tadi. Nah, ketika kita yang diciptakan menurut gambar Allah ini rusak, maka gambar Allah itu sendiri yang datang untuk memperbaikinya. Itulah firman Allah. Salam, saudara terkasih. Bersama Elia Mairen dan Bang RK, kita menjawab pertanyaan penting. Apakah Yesus ciptaan atau Tuhan? Mari melihat firman Tuhan dengan hati rendah, agar iman kita diteguhkan dan kita semakin mengenal kasih Kristus dengan benar. Saya berharap teman-teman bisa mendengarkan dengan baik pengajaran-pengajaran yang disampaikan ya teman-temannya oleh saudara kita Elia Miron ini teman-teman ya. Nah teman-teman ya, sebelum kita memulai ini teman-teman, alangkah lebih baiknya kita berdoa teman-teman ya, kita meminta hikmat daripada Tuhan. Saya buka dulu kacamatanya. Izinkan saya berdoa dalam Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa, Bapa yang maha suci. Pada kesempatan hari ini ya, kami ingin mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin mempelajari, kami ingin mendalami tentang bagaimana cara Engkau menyelamatkan kami lewat putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami dalam surga, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada kami semua, baik narasumber kami, saudara kami Elia Mairen, dan juga kami yang mendengarkan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, setitik hikmat dari surga Tuhan, itu sangat kami butuhkan pada saat ini Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan di dalam Alkitab ini Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga doa-doa kami ini ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami berdoa lewat dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersatu dalam Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa teman-teman ya. Kacamata, intinya kacamatanya lupa ya. Ini intinya kacamata ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita pada kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan ya teman-teman ya. Kita akan membahas firman Tuhan dan semoga kita bisa belajar ya dari firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita ini teman-teman ya. Yang siapkan Alkitab di situ, jangan cuma pencet-pencet itu HP. Alkitab itu dipegang di situ, Alkitab dipegang ya. Pulpen dipegang. Ada yang tidak mengerti dicatat, langsung naik dan bertanya kepada Elia Mairen ini ya teman-teman kita, teman kita ini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan kita akan lebih banyak memberikan pengajaran di live kita teman-teman ya untuk saat-saat ini. Karena kekristenan membutuhkan pengajar-pengajar hebat seperti Elia Mairen ini ya teman-teman ya. Sangat penting teman-teman ya. Baik, shalom Bro Elia. Ya, shalom semua, salam teman-teman. Luar biasa. Sudah siap ya. Bro Elia? Oke. Gimana? Apa yang mau dibahas tuh apa? Oke, yang kita bahas ini di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Apakah Yesus adalah ciptaan? Itu yang paling penting. Kolose tadi ya, ntar ya.
Ya, Wahyu 3 ayat 14 dan juga Kolose pasal 1 ayat 15. Wahyu 3 Ayat 14. Oke. Wahyu 3 ayat ke-14. Bentar ya, apa kok macet-macet. Baik, Duluan dulu siap. Bro RK. Ini wifi ku agak ini ke laptop nih. Aman-aman, kita tunggu. Karena narasumbernya kan brother ini. Bukan aku. Tapi Bukan saya aku. nggak ada lumsumnya ya, nggak ada lumsumnya. Tapi semoga lah ada lumsum dari teman-teman kita ya. Lumsum itu uang duduk teman-teman. Ya, Oke. Nah, coba saya kita yang bahas bacakan. dulu ya. Ya, coba Kolose dulu, Kolose 1 ayat 15. Baik, Itu bagaimana? Kolose 1 ayat 15. Saya bacakan. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia, oke, 15 dulu, silakan. Lanjut Ini semua apakah sampai Yesus? akhir. Oke. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 15 ini kan dikatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, karena di dalam dialah segala sesuatu diciptakan. Nah, kita memahami bahwa ia adalah gambar Allah dan di dalam dia dan yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dari segala ciptaan ini bukan berarti dia itu adalah ciptaan. Yang sulung dari ciptaan itu artinya dia adalah permulaan dari ciptaan itu sendiri. Yang pertama yang melahirkan, karena kata Yunani yang digunakan di sini adalah prototokos, yang dari kata protos atau tokos. Jadi makanya Bunda Maria Theotokos itu kan tokos, artinya kelahiran gitu ya. Lalu proto Evangelion itu seperti Injil pertama. Jadi prototokos itu dari kata pertama dan kelahiran. Jadi kita memahami ia ada yang sulung dari segala ciptaan. Menggunakan kata prototokos ini artinya dialah yang pertama, yang memulai, yang menjadi sumber dari ciptaan itu. Makanya coba baca ayat 16 lagi, brother. Apa dikatakan Kolose di sana? 1 ayat 16. Ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia, oleh firman ini Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau Dia ini sendiri ciptaan, Dia diciptakan oleh apa? Kan dikatakan oleh Dia, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus, di dalam firman Allah ini segala sesuatu diciptakan. Maka berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Maka segala sesuatu diciptakan oleh firman. Diciptakan oleh Dia.
kalau segala sesuatu diciptakan oleh Dia, kalau Dia sendiri ciptaan, Dia dicipta oleh apa dong kalau begitu? Nah, ini yang menjadi kebingungan. Kalau kita membuat Yesus itu sebagai ciptaan, maka dan Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang oleh karenanya segala sesuatu diciptakan. Coba Yohanes 1 ayat 3, brother. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan Segala tanpa Dia sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, lalu tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. dan tanpa Dia tak satu pun yang dijadikan, tak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau tanpa firman tak ada yang jadi, dan kalau firman itu sendiri dijadikan oleh bukankah itu kontradiksi? Yes. Oleh Dia, tanpa firman, tak satu pun yang dijadikan. Nah, kalau Dia ini sendiri ciptaan, Dia ini sendiri dijadikan, oleh apa Dia dijadikan? Kan ini jadi kontradiksi. Maka memahami Kolose 1 ayat 15 itu baca dulu ayat 16 dan 17-nya. Coba ayat 17-nya. Dikatakan apa di sana? Kolose 1 ayat 17. Kolose 1:17. Ia ada terlebih dahulu dari segala Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ia lebih dulu ada. Ulang sekali lagi lebih jelas gimana? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia lebih dulu daripada segala sesuatu. Baik yang tadi ayat 16-nya udah detailin, yang di surga kayak yang di bumi, singgasana, pemerintah, kerajaan, ia ada lebih dulu daripada segala sesuatu. Kalau ia ada lebih dulu dari segala sesuatu itu, dan apa tadi dikatakan? Dan di dalam Dia. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, kalau Dia ini sendiri ciptaan, jadi repot. Oke, jadi membaca Kolose 1 ayat 15, jangan cuma ayat 15, baca ayat 16 dan 17-nya. Ayat kata ciptaan di sana itu prototokos, itu berarti Dia sumber dari ciptaan. Yang sulung itu artinya yang memulai dari seluruh ciptaan itu. Dialah yang melahirkan semua ciptaan itu. Makanya prototokos, proto dan tokos. Tokos itu kan melahirkan. Makanya Bunda Maria kata yang melahirkan Allah. Makanya diberi gelar Theotokos kan. Dari kata Theos dan Tokos. Maka Yesus Kristus adalah prototokos. Yang melahirkan segala sesuatu. Makanya tadi di ayat 17 dikatakan. Tidak segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan ketika keluar dan dinyatakan menjadi ciptaan, ia jadi ciptaan itu. Gitu. Jadi Yesus itu tidak belah sebuah ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu adalah yang memulai seluruh ciptaan. Makanya di dalam Dia, segala sesuatu ada di dalam Dia, dan Ia lebih dulu ada daripada segala sesuatu. Kalau Ia lebih dulu ada daripada segala sesuatu, dan Dia itu ciptaan, berarti ayat itu berdusta. Karena Ia itu bagian dari segala sesuatu. Ayat itu jadi repot. Ya. Nah, sekarang ke Wahyu 3 ayat berapa tadi? 14.
Wahyu Coba baca, 3 brother. ayat yang ke-14. Dan Ya. tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Dan inilah tuliskanlah firman kepada dari jemaat di Laodikia, lalu inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. permulaan dari ciptaan Allah. Bahasa Yunani-nya di sana permulaan itu pakai apa? Arke, Arche. Arche itu digunakan juga enggak oleh Yohanes di Yohanes 1? digunakan juga NRK. Oke. Kalau NHRH artinya ciptaan, berarti Yohanes 1 mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan dong. Kalau kita mengikuti pikiran mereka. Betul. Oke, sekarang buka ayat yang kedua, Yohanes 1 ayat kedua. Kalau NRH itu disebut ciptaan, maka ciptaan yang seperti apa di Yohanes 1 ayat 2? Yohanes 1 ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ciptaan apa yang bersama dengan Allah? Kalau NRH diartikan dia ciptaan. Wow. Loh, Luar biasa. iya dong, ciptaan apa yang bersama-sama dengan Allah? Kan kata Yunani yang digunakan di Wahyu 3 ayat 16 itu kan NRH juga kan? Kata NRK ini bisa saja permulaan atau bisa sumber gitu atau gimana? Atau menyatakan segala sesuatu dari dia? Dia itu permulaan, dia itu sumber daripada segala. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Makanya aku di sini aku lihat yang digunakan itu NRH itu kan sama juga yang digunakan oleh Yohanes karena yang menulis ini kan juga Yohanes. Ngebantah itu gini, tulisan Yohanes harus digunakan dengan cara berpikir Yohanes. Ya toh? Nah, kalau Yohanes di Wahyu 3 ayat 16 dikatakan permulaan dari ciptaan, NRH ya, NRHTeskitesos, kalau dia mengatakan Yesus itu ciptaan, maka Yohanes juga menggunakan yang sama di Yohanes 1. Tetapi di ayat 2 dia mengatakan ia bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan, dan Yohanes juga mengatakan ia bersama-sama dengan Allah, ciptaan apa yang pernah bersama-sama dengan Allah? Compare-nya ke situ, kita apple to apple, sandingkan tulisan Yohanes dengan argumentasi Yohanes juga. Kalau Kolose tadi ya itu tulisan Paulus. Oke, kalau gitu kita ke Wahyu. Makanya aku tulisan Yohanes ini nggak bawa ke tulisan Paulus, aku bawanya ke tulisan Yohanes juga. Betul. Yohanes di Wahyu menuliskan permulaan dari ciptaan. Kalau begitu, kalau permulaan dari ciptaan dimaknai kalau dia itu ciptaan, maka kita lihat tulisan Yohanes yang mengatakan ia bersama-sama dengan Allah dan tanpa dia tidak ada yang dijadikan. Bukankah tulisan Yohanes jadi kontradiksi? Sebenarnya tidak kontradiksi. Akalmu yang tidak sampai untuk memahami. Ayat itu nggak ada kontradiksi karena satu penulisnya. Sama-sama Yohanes kan? Cuma memahami Wahyu 3 ayat 14 itu harus disejajarkan dengan seluruh pengetahuan teologi Yohanes. Bagaimana mengetahui teologi Yohanes? Baca di kitab Yohanes. Ini udah fair, udah selesai sebenarnya. Udah nggak ada yang repot-repot. Jadi Bro Elia, di situ dalam Keluaran 3 ayat 14 itu ada tertulis dalam bahasa Yunani itu ketisios di situ. iya, ketisios, betul. Itu ciptaan atau tindakan yang dilakukan itu atau gimana tuh? Kita buka ya, Keluaran. Baik. Di Wahyu 3 ayat 14 itu ada kata ketisios. Ya. Di situ apakah itu Yesus adalah ciptaan atau tindakan dari apa yang dia ciptakan? Bukan. Dia bukan ciptaan. Itu gimana? Dia yang menghasilkan ciptaan itu. Okay.
Makanya di depannya kan dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Ah, Permulaan dari ciptaan Allah. Kalau permulaan dari ciptaan Allah, berarti dia kan yang memulai ciptaan. betul. Nyambung nggak ucapan itu dengan Yohanes 1 ayat 3 itu? Sangat nyambung. Ya udah. Jadi nggak ada sebenarnya argumen yang cukup bagi saksi Yehova untuk mengatakan Yesus adalah ciptaan. Atau Arianisme gitu ya. Ya, Arianisme itu juga apakah memiliki pandangan sama dengan saksi Yehova? Bro, kurang lebih sama. Cuma kan saksi Yehova Arianisme hanya menyangkal keilahian Yesus. Hanya saja saksi Yehova lebih jauh. Dia mengatakan Yesus itu hanyalah malaikat begitu. Cuma kalau Arian, dia menolak keilahian Yesus, tapi pada saat yang sama dia tidak menyimpulkan seperti yang disimpulkan oleh saksi Yehova. Meskipun sama-sama mirip sebenarnya, cuma modifikasinya jauh lebih sesat. Paham Arianisme. Itulah yang dilawan oleh Athanasius, Bapak gereja kita dari Alexandria. Makanya pengakuan iman Athanasius itu menegaskan bahwa Yesus, pengakuan iman Nikea bunyinya apa? Dilahirkan tapi tidak diciptakan. Dia memang dilahirkan tapi tidak diciptakan. Dilahirkan itu artinya apa sih? Ya keluar dari Bapa. Kenapa? Karena dia adalah gambaran Allah. Seperti matahari, dia tidak pernah berhenti memancarkan terangnya. Karena terangnya itulah, dari terang itulah kita bisa tahu matahari itu ada. Melalui cahaya matahari, kita tahu matahari itu ada. Nah, melalui firman Sang Firman ini, kita bisa tahu Allah itu ada. Nah, matahari ini tidak pernah berhenti bersinar. Dia terus mengeluarkan, namanya eternal generation. Dia terus memancarkan terangnya. Selama matahari itu ada, terangnya terus ada. Selama Allah itu Bapa itu ada, firman-Nya itu yang memancarkan kemuliaan Bapa itu. Makanya dikatakan tadi Kolose 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah gambarnya. Jadi Yesus dilahirkan itu bukan satu momen. Yesus dilahirkan itu sejak kekekalan. Karena tidak ada momen, tidak ada waktu di mana Allah Bapa itu tanpa firman. Dan firman-Nya itulah kemuliaannya. Dan firman itulah gambarnya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa, brother? Kalau akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu menolak aku, kamu menolak Bapa. Iya yang mengutus. Kalau kamu menerima aku, kamu menerima Bapa. Karena dia dengan Bapa itu satu dalam keilahian, seperti cahaya matahari satu dengan matahari itu sendiri. Ya kan? Ya. Itu. Nih saya ada Jadi, pertanyaan nih Bro Elia. Ada pertanyaan. Ya. Tadi kita kan berbicara tentang prototokos di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 kan? Apakah di dalam Mazmur 89 ayat 27 itu juga berbicara tentang prototokos yang sama atau gimana tuh? Mazmur 89 ayat 27. ayat 27. Mazmur 89 Sehingga ayat. apakah supaya tidak membantah bahwa Yesus itu adalah ciptaan ya? Bahkan aku akan menjadikannya anak sulung yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Kago prototokon tesomai auton hipselon protois bosilo. Dan aku akan menjadikannya anak sulung. Ya, betul.
Prototokos. Iya, prototokos di Septuagintanya ditulisnya prototokos. Dan coba perhatikan, Bro. Frasa paralel yang di sana anak sulung itu sejajar dengan apa? Yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Diparalelkan kan? Oke. Betul. Betul. Coba baca ayat yang kamu punya. Apa dikatakan di sana? Oke. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi Mengangkat yang maha dia tinggi. menjadi anak sulung yang Maha tinggi. Di maha antara tinggi. raja-raja bumi. Di Ah, antara berarti raja-raja bumi. di antara raja-raja bumi. Berarti statusnya sebagai anak sulung itu lebih tinggi daripada apapun. Makanya dikatakan anak sulung yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Berarti yang sulung itu berarti dia berkedudukan lebih tinggi, supremasi. Dia lebih besar daripada apapun. Ya, sebenarnya nggak cukup hanya linguistik, karena bahasa Mazmur itu bahasa puisi sebenarnya, Bro. Cuma kalau kita mau lebih dekat kepada pemahaman teologisnya tentang posisi Yesus yang sejati, kita belajarnya ke tulisan Yohanes tadi. Ya meskipun bahasanya sama gitu loh, prototokos. Karena kata prototokos itu di konteks-konteks lain juga bisa artinya berbeda. Makanya kita harus lihat konteksnya. Tapi di konteks di Kolose 1 tadi, ayat 15 itu kan menggunakan prototokos. Beda dengan di Wahyu. Nah, kalau di Kolose 1 menggunakan prototokos, dipahami sebagai ciptaan, itu akan bertabrakan dengan ayat 17-nya. Gitu. Bisa nggak, Bro Elia, saya menggunakan sebuah logikanya gini, Bro Elia. Di situ Gimana? kan menggunakan permulaan dari ciptaan kan? Ya, bukanlah ciptaan yang permulaan, bisa nggak gunakan logika seperti itu? Dia permulaan dari ciptaan, bukan ciptaan yang mula-mula, itu benar. Benar ya? Permulaan Iya. dari ciptaan adalah segala sesuatu yang menyebabkan ketisios tadi ya, di dalam Wahyu 3:14 itu ya. Ya. Dia tindakan yang menyebabkan itu. Yes, betul. Bisa ya? Dia bukan yang berarti dia menyebabkan. adalah ciptaan. Iya, dia bukan ciptaan. Dia yang menyebabkan ciptaan itu ada. Benar tadi definisimu itu. Sehingga itu kawin. Itu pas dengan Yohanes 1 ayat 3 tadi. Coba Yohanes 1 ayat 3. Oke, coba saya baca Yohanes 1 ayat 3. Dia yang memulai ciptaan. Coba Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itu jelas. Tanpa Dia tak satu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Tanpa Dia tak ada yang jadi. Berarti Dia penyebab yang jadi kan? Betul. Berarti pas kan dengan yang kamu bilang tadi? Permulaan dari ciptaan, penyebab ciptaan itu kan? Betul. Nah, kalau dia penyebab ciptaan dan dia ciptaan, kan jadi rusak. Gitu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini apakah berhubungan juga Bro Elia dengan Mazmur 33 ayat 6? Yang ayat yang biasa kita pakai gitu. Mazmur 3 yang hari ini ya. Mazmur 33 ayat 6. Coba ya aku ini ya. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman Tuhan, iya dong. Dengan firman Tuhan langit telah dijadikan dan dengan nafas mulutnya segala tentaranya. Ya. Makanya tadi Kolose 1 ayat 16-nya coba baca. Oke. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun Cukup sampai di situ. kerajaan. Yang di Oke. langit dan yang di bumi. Nah, di Mazmur 33 itu dengan firman Tuhan langit dijadikan kan? Betul sekali. Luar biasa sih Bro Lia, diberkati sekali ya Jadi teman-teman. sama kan? Jadi Alkitab tuh nggak ada yang kontradiksi kok. Cara kita aja memahaminya yang memahaminya perlu hati-hati. Itu aja. Kata sorga di Mazmur 33 ayat 6, kata Yunaninya itu apa? Uranos kan? Uranus. Nah, kata sorga yang digunakan Kolose 1 juga Uranos kan? Uranus. Ya udah sama aja berarti. Gitu. Bro Elia, ini kita lebih masuk yang lebih detail lagi Bro Elia tentang dalam Oke. Kolose 1 ayat yang ke-15 ini Bro Elia ya. Di dalam Kolose 1 ayat 15 itu, sabar, ini capta ini ya. Oke. Di dalam Kolose 1 ayat 15 itu berbicara tentang gambar Allah tuh. Oke. Ya, gambar Allah tuh. Itu kan menggunakan kata icon kan? Toteu kan? Oke. Dari ikon lah. Ikon lah ya, ikon. Nah ini gambar Allah ini maksudnya seperti apa nih Bro Elia? Gambar Allah, ikon Toteo ya. Gambar dan rupa Allah itu sebenarnya begini. Gambar Allah itu sebenarnya sama digunakan di Kejadian 1 ya. Ayat berapa itu ya? 26. Ya. Gambar Allah itu yang diciptakan menurut Salem. Jadi gambar itu artinya representasinya Allah. Jadi manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Yesus ini, jadi gimana ya jelasinnya bro? Kita itu diciptakan menurut gambarnya Allah, dan gambarnya Allah itu Yesus kan. Nah, ketika dia disebut gambar Allah, artinya apa? Kita ini diciptakan menurut polanya dia. Makanya begini, pertanyaannya begini, kenapa yang menjadi manusia itu bukan Roh Kudus? Mengapa yang menjadi manusia itu firman Allah? Mengapa bukan Bapa? Mengapa bukan Roh Kudus? Mengapa firman Allah menjadi manusia? Mengapa firman Allah yang menjadi manusia? Karena kita diciptakan oleh firman Allah menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Oke? Dan Yesus firman Allah adalah gambar Allah. Kolose 1 tadi. Nah, ketika kita yang diciptakan menurut gambar Allah ini rusak, maka gambar Allah itu sendiri yang datang untuk memperbaikinya. Itulah firman Allah. Luar biasa. Loh iya. Jadi kalau orang tanya, kenapa bukan Roh Kudus menjadi manusia? Kenapa bukan Bapa? Kenapa firman Allah? Karena firman Allah adalah gambar Allah. Dan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan ketika kita rusak, ketika kita gagal, yang diciptakan menurut gambar Allah ini, maka gambar Allah itu sendiri yang datang untuk memperbaiki kita. Luar biasa. Ya, jadi gambar Allah yang dimaksudkan di sana adalah pola penciptaan itu. Itu yang membuat kita tuh khas. Itu yang membuat kita tuh berbeda. Manusia itu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Saudaraku, sahabatku. Kenapa? Karena kita memang diciptakan menurut polanya Yesus itu, bro. Makanya Paulus mengatakan Yesus adalah Adam yang kedua. Iya. Jadi kalau manusia ingin tahu seperti apa manusia itu kalau tidak jatuh dalam dosa, ya seperti Yesus itu.
Itu gambar Allah. Jadi Nah, jadi Kristus itu dipandang sebagai manusia sejati yang memenuhi rencana Allah dalam penciptaan ini atau gimana? pinter. Makanya di dalam dialah kita dilahir barukan. Kalau kita dalam persekutuan dengan Adam, kita akan mati seperti Adam mati kan. Tapi kalau kita dilahir barukan di dalam Yesus yang memulai kita jadi baru. Makanya dikatakan, mengapa di dalam Yesus kita menjadi lahir baru? Mengapa kita di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru? Karena kita dicipta menurut gambarnya Dia. Karena kita dicipta menurut Dia. Makanya di dalam Dia kita bisa baru. Logikanya gini, bro. Aku misalnya apa ya saya bilang ya. Nih, ini katakanlah ini kertas, oke? Nih, ini stempel, oke? Ini stempel. Ini bukan punya saya ya. Ini stempel. Ini stempel polanya bulat ya, bulat. Kalau misalnya saya stempel di sini satu pola, bentuknya bulat kan? Nah, bentuk bulat ini mengikuti bentuknya ini kan, bro? Betul. Betul. Nah, ketika gambar bulat di sini katakanlah mulai rusak, bagaimana caranya membuat jadi baru? Maka ini harus saya tempelkan balik agar dia baru. Oke. Nah, Stempel ini ya. seperti firman Allah, ini seperti firman Allah, ini manusia. Firman Allah ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke? Adam. Oke? Adam. Ketika Adam ini rusak, firman Allah itu yang datang menjadi manusia lagi. Makanya Adam kedua itu Yesus. Ngerti nggak maksudku? Ngerti. Iya, karena kita diciptakan menurut pola ini loh, pola firman Allah ini. Ini polanya. Nih, ini penciptanya firman Allah kan? Oke, Adam, firman Allah menciptakan Adam. Bentuknya bulat, maka Adam yang diciptakan pun bulat, manusia sempurna. Dan ketika Adam ini rusak, maka firman Allah yang membentuk pola Adam ini menempel kembali kepada manusia itu agar dia menjadi baru. Dan yang baru ini itulah Yesus. Makanya kita perlu dilahirkan kembali dari Yesus. Amin. Amin. Agar kita bisa diterima oleh Allah. Luar biasa. Makanya Nah, Alkitab kita mengatakan di dalam Kejadian silakan lanjut. Ini saya lanjut ya. Makanya makanya di dalam Yesus kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Gitu. Itu kata ciptaan yang baru itu nggak main-main, itu bukan asal-asalan. Dikatakan ciptaan yang baru itu karena kita memang ada misteri Allah yang ditunjukkan di sana, yaitu di dalam Yesus sebagai Adam yang kedua itu kita dilahirkan kembali. Makanya dikatakan dilahirkan kembali dari air dan roh. Dari air itu melalui baptisan, dan dari roh itu ya dari Roh Kudus. Kita diberi roh yang baru, roh kita diperbarui oleh Roh Kudus. Dan dari air kita disucikan. Makanya ketika Yesus masuk ke air baptisan, dia bukan dikuduskan oleh air itu, tapi ia yang menguduskan air itu. Agar melalui air itu kita bisa dikuduskan di dalam dia. Makanya baptisan itu harus dengan air. Tapi metodenya nggak usah pusing. Mau percik kek, mau selam kek, mau tuang kek, itu ndak urusan. Tapi harus dengan air. Formulanya dalam nama Bapa dan Ya, Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Betul. Tidak ada embel-embel lain lagi. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada topping. Oke, Bro. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke, Bro Elia. Ini dalam Kejadian 1:26 ini kan dari berhubungan dengan yang kita tarik dari Kolose 1 ayat yang ke-15 kan tentang gambar Allah, lalu kita tarik ke Kejadian 1 ayat 26. Ya kan? Nah, di situ menggunakan kata kita ini apakah ini Tritunggal atau yang lainnya gitu, Bro Elia? Iyalah, itu Tritunggal itu. Wajib itu Tritunggal. Apakah Kristus
sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah Tritunggal kita ini. Kristus Maksudnya, menyampaikan, memverifikasi, ya. Kristus memverifikasi bahwa Kejadian 1:26 ini Tritunggal atau enggak gitu. halo. Kristus pernah ngomong gini, nggak, saya lupa ayatnya di mana. Bapa, biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22 ya. Baca dulu. Coba saya baca ya. Hmm. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jelas ya? Jelas. Jadi kata kita itu ya Tritunggal. Kata kita itu bukan Allah dengan malaikat. Bodoh amat teh kata profesor ini itu rasul, bapak gereja yang berpendapat bahwa itu Tritunggal. Kata kita itu ya merujuk kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada malaikat ikut mencipta. Kalau malaikat ikut mencipta jadi repot. Karena ada satu buku yang saya baca ya, banyak dari penafsiran ya, Bro Elia ya. Ini tentang Kejadian 1 ayat 26 ini, Bro Elia. Apakah ini benar atau tidak ya, Bro Elia? Kalau ada yang mengatakan ini kita, jadi dia mengatakan gini, ya, jejak mitologi kafir dalam penggunaan kata kita itu, dalam mite-mite timur dekat kuno, diceritakan bagaimana Dewa Maha Tinggi menciptakan manusia setelah berkonsultasi dengan Dewan Surgawi. Dewan Surgawi ini terdiri dari para dewa yang lebih rendah yang mengelilingi Dewa Maha Tinggi. Apakah ini pandangan yang seperti apa pandangan ini, Bro Elia? Itu pandangan ngawur. Timur dekat kuno. Orang yang menolak Yesus pun di timur. Orang yang nggak ngerti Alkitab pun di timur. Jadi kalau kita mengandalkan timur dekat kuno, yang kunonya yang benar atau yang salah? Sekarang kita mau verifikasi pandangan timur dekat kuno itu kepada siapa? Bapak Gereja Justinus Martyr dalam bukunya Dialog with Tripo, dia menolak gagasan bahwa Allah berbicara kepada malaikat. Ia mengatakan Allah berbicara kepada firman-Nya yang ilahi itu. Manusia tidak mungkin dicipta menurut gambar malaikat. Bukan hanya itu, bukan hanya satu Bapak Gereja. Kemudian yang kedua, Irenaeus dari Lyon. Dalam bukunya Against Heresies, dia menuliskan Allah menciptakan melalui firman dan hakikatnya. Jadi kata kita itu sebagai Bapa berbicara kepada anak, kepada Logos, dalam kesatuan Roh Kudus. Itu yang menunjukkan kerjasama ilahi dalam penciptaan itu. Bapa, firman, Roh Kudus dalam kehendak yang satu untuk menciptakan. Bukan cuma itu. Tertullianus juga menggunakan ayat itu untuk melawan oneness. Kenapa? Dia mengatakan bahwa Allah berbicara kepada anaknya itu menunjukkan bahwa di dalam kesatuan Allah ini ada pluralisme, pluralitas. Itulah Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu. Ya, Athanasius, Bapak Gereja kita dari Alexandria, dia mengatakan bahwa kata kita itu dialog antara Bapa dengan anaknya yang tunggal itu. Kalau kata kita di sana malaikat, kenapa kita itu huruf kecil, huruf besar semua? Ya. Jadi bagi Athanasius, Allah itu tidak pernah mencipta tanpa firman. Jadi sejak kekal, kalau Bapa itu kekal, maka sejak kekal ia pun firman-Nya pun ada dengan dia sejak kekal.
Berarti ketika dia mau memulai ciptaan, dia berbicara kepada firman yang memulai ciptaan itu dong. Oke. Kan konteksnya itu mau menciptakan, bro. Betul, Pak. Baiklah kita, konteksnya kan mau mencipta. Nah, sumber yang membuat ciptaan itu ada siapa? Sumber ciptaan itu siapa? Firman. Firman. Sang Bapa Berarti Bapa berbicara kepada siapa dong? Firman. Kepada firman. Jelas kan? Ya, relasi kasih yang kekal ya, 1 Yohanes Relasi 4 ayat 8 kasih yang ya. kekal. Perikoresis Betul, Pak. yang kekal itu. Antara Bapa dengan anak di dalam Roh Kudus dan anak kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Jadi tuh nggak ngomong ke malaikat. Bahkan yang lebih ini ya, Bapak Gereja kita Agustinus dari Hippo, ia menolak Allah berbicara kepada malaikat. Tidak ada Allah berbicara kepada malaikat. Jadi kalau ada itu malaikat di situ, apakah malaikat sudah ada sebelum manusia diciptakan atau gimana kalau pandangan-pandangan timur ini dekat purba, dekat kuno yang saya baca buku tadi? Apakah malaikat sudah ada? Lalu malaikat diciptakan menurut manusia diciptakan menurut gambar malaikat juga karena kata kita di Tidak. situ. Tidak. Enggak, ya. Tidak. Memang malaikat lebih dulu ada dari manusia, bro. Tetapi bukan manusia. Manusia itu tidak dicipta menurut gambar malaikat. Kalau bukti malaikat itu sudah ada sebelum manusia, ya dia udah jatuh sebelum manusia jatuh kan. Makanya dia yang menghasut manusia kan. Tetapi bukan kita, bukan menurut gambar malaikat kita diciptakan. Kalau kata kita itu dipahami Allah dengan malaikat. Jadi repot nanti, Alkitab itu jadi rusak kalau kata kita itu Allah dengan malaikat. Gitu. Betul. Jadi kata kita itu ya Allah dengan anaknya, dengan Yesus Kristus, dengan Sang Firman. Ya Allah Tritunggal lah itu. Allah Tritunggal ya, bukan yang lain-lain ya ini ya. Jadi hubungan kalau salah memahami Kolose 1 ayat 15 ini berdampak juga ke Kejadian 1 ayat 26 ya, Bro Elia. Pasti. Kalau bilang Yesus itu ciptaan berdasarkan Kolose 1:26, maka pemahaman Kejadian 1 ayat 26 ini pun salah gitu. Rusak jadinya. Yes. Ya. Memahami eikon toteo ini jadi rusak, gambar Allah ini menjadi rusak ya. Kiranya melalui penjelasan Elia Miran dan Bang Erka, hati kita diteguhkan bahwa mengenal Kristus adalah anugerah terbesar. Mari hidup setia, mengasihi dengan tulus, dan menjadi terang di tengah dunia, sampai nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Untuk sesi tanya jawab di part 2,